Musim 2022 menjadi salah satu musim yang paling dinanti oleh para penggemar Formula One. Tahun ini bisa kita bilang sebagai era hybrid 3.0 karena perubahan bentuk mobil ketiga terjadi pada era mesin hybrid. Memangnya apa sih yang spesial dari era hybrid 3.0? Ini dia alasan kenapa kalian harus nonton F1 2022. Sejak 2016, pembalap F1 sulit untuk menyalip mobil di depannya. Ini tak lain karena pengaruh besar dari dirty air. Dirty air sendiri adalah angin yang dilewati mobil F1 sehingga memiliki aliran yang tak beraturan yang menyebabkan mobil F1 di belakangnya terkena dirty air. Hal itu menyebabkan mobil di belakangnya mengalami pengurangan setidaknya 50% dari downforce yang bisa didapatkan. Itulah mengapa dengan regulasi besar-besaran ini, Formula One berusaha untuk membuat mobil F1 2022 lebih ramah terhadap dirty air. Dengan perubahan front wing yang lebih simpel, ban yang memiliki penutup, dihilangkannya bargeboard, dan rear wing yang dibuat lebih lebar serta arahan angin yang lebih tinggi akan mengurangi dampak dirty air. Mobil 2021 berada pada 50% total downforce bila berada di belakang mobil lain. Sedangkan mobil 2022 meningkat menjadi 80%. Semua kekurangan downforce yang hilang akibat perubahan bentuk mobil F1 tersebut akan diganti dengan hadirnya kembali ground effect. Tim akan didorong untuk memaksimalkan ground effect pada mobil F1 2022. Secara detail, apa saja sih sebenarnya perubahan yang akan kita jumpai pada mobil F1 2022? Pada tahun 2016, menurut kami F1 mengadopsi aerodinamika dengan skema yang paling rumit dibandingkan dengan Formula One pada tahun 90-an. Regulasi F1 tahun ini memiliki pendekatan yang lebih simpel dan agresif dengan front wing yang memiliki sirip lebih sedikit dibandingkan mobil musim lalu. Namun, luas masing-masing siripnya akan lebih besar, berbanding terbalik dengan mobil F1 musim lalu yang lebih modern dan futuristik. FIA mengubah regulasi untuk rear wing dengan pendekatan yang sama dan tujuan yang sama seperti pada front wing, dengan cara menghilangkan end plates yang berada pada ujung samping rear wing. End plates dituduh menjadi salah satu penyebab dirty air terbesar bagi F1. Memang efeknya baik bagi mobil yang berada di clean air, namun dampaknya sangat terasa bagi mobil yang berada di belakang. Rear wing untuk tahun ini tetap memiliki dua bilah, namun dengan luas yang lebih besar dan bentuk yang lebih melengkung. DRS sempat dirumorkan akan dihapus dengan adanya regulasi baru ini. Namun rumor tersebut dibantah jika melihat regulasi yang tetap melegalkan DRS spot. DRS akan tetap mengandalkan bukaan dari bilah teratas dari rear wing. Musim ini F1 akan menggunakan ban dengan ukuran yang lebih besar dengan musim sebelumnya. Memiliki selisih 5 inci, terlihat jelas bahwa ban 18 inci sangat berbeda dengan musim lalu. Berubahnya besar ukuran ban untuk musim ini tentu akan berpengaruh pada cengkraman yang akan dirasakan oleh pembalap terhadap mobilnya. Formula 2 sendiri kini sudah menggunakan ban dengan tipe ukuran yang sama. Para pembalap F2 mengatakan bahwa reaksi ban 13 inci dengan 18 sangat berbeda, dengan karakteristik ban yang lebih mudah melintir dan oversteer ketika di tengah tikungan. Ban untuk musim ini juga akan kembali menggunakan cover yang terakhir kita lihat pada F1 tahun 2009. Dan tak lupa akan adanya winglets atau sayap kecil pada kedua ban depan, yang disebut-sebut akan mengatur berat dan mengurangi dirty air yang dihasilkan oleh ban depan. Bargeboard yang berada pada mobil F1 musim lalu akan dihilangkan. Bargeboard memiliki efek yang sama seperti rear wing yang memiliki end plates, yaitu baik untuk mobil yang berada pada clean air, namun menghasilkan dirty air yang sangat berdampak pada mobil di belakang. Dengan begitu, lantai yang memiliki tampak rumit ini akan dihilangkan beserta floornya, yang akan diganti dengan ground effect. Perubahan regulasi ini tentu akan berpengaruh pada downforce yang akan diraih oleh tim, meski tentunya tidak seagresif seperti akhir tahun 1970 dan 1980 awal. F1 ingin membuat balapan lebih menarik.
tak hanya dari sisi persaingan, namun juga dari perspektif estetik. Banyak audiens yang merindukan nyaring dan agresifnya mesin V12, V10, dan V8. Bahkan beberapa pembalap sendiri mengaku rindu dengan suara F1 tahun 2010 ke bawah. Contoh singkatnya, Hamilton takjub ketika melihat Renault R26 yang berputar di Abu Dhabi. Oleh karena itu, F1 menambahkan kapasitas kekuatan mesin untuk musim ini, seperti menambahkan kapasitas baterai MGUK dan meninggikan RPM yang mampu dihasilkan oleh mesin F1. Meskipun perubahan ini tidak seberapa, pengaruhnya diprediksikan akan mengubah suara yang akan dihasilkan oleh mobil F1 musim ini. Dengan berubahnya format mobil F1 untuk tahun 2022, persaingan kian sengit karena setiap tim akan memulai hampir semua dari nol. Dengan hadirnya cost cap juga, tim papan atas akan memiliki batasan untuk melakukan pengembangan pada mobil mereka. Jadi tim papan tengah dan bawah akan memiliki kesempatan yang lebih segar agar mampu tampil lebih kompetitif dari tahun 2021. Mungkin setidaknya akan ada 5 tim yang bersaing untuk menjadi juara. Seperti yang kita tahu, beberapa pembalap tim melakukan beberapa perubahan pada lini pembalap mereka, meskipun tak sesibuk seperti tahun 2020. Kejutan yang paling besar ialah pindahnya George Russell ke Mercedes. Russell sendiri sudah ada di F1 sejak tahun 2019 bersama Williams. Performanya di Williams sendiri tidak diragukan lagi. Ia selalu mengungguli rekannya pada sesi kualifikasi. Kepindahannya ke Mercedes membuat banyak orang penasaran akan performa maksimal dari dirinya bila berada di tim papan atas F1. Terlebih ketika Russell sempat menggantikan Hamilton di GP Sakhir 2020. Kemudian pindahnya Valtteri Bottas ke Alfa Romeo cukup mengejutkan, karena tak ada yang menyangka bahwa dirinya lah yang akan mengisi kekosongan kursi Kimi Raikkonen. Sebelumnya banyak yang memprediksi bahwa kedua kursi Alfa Romeo akan diisi oleh Guan Yu Zhou dan Nyck de Vries. Bottas sendiri akan ditemani oleh Guan Yu Zhou yang mengisi kursi kosong Antonio Giovinazzi di Alfa Romeo. Zhou memiliki prestasi yang tidak biasa, namun tidak terlalu spesial juga di mata penonton. Ia akan menjadi pay driver di Alfa Romeo yang akan membantu pengembangan mobil tim tersebut. Ia dinilai tidak begitu pantas mendapatkan kursi tersebut ketimbang Oscar Piastri yang memiliki prestasi F2 yang lebih cemerlang, dengan mampu memenangkan kejuaraan pembalap F2 di musim lalu. Musim ini akan jadi penentuan apakah rookie asal Tiongkok tersebut adalah pembalap hebat atau hanya pay driver biasa. Yang terakhir ada Alex Albon yang akan membalap untuk Williams. Performa Alex Albon bersama Red Bull di 2020 dianggap tak maksimal. Ia jarang sekali berada di 3 teratas setiap balapan karena hasil kualifikasinya yang berbeda jauh dengan rekannya Max Verstappen. Banyak yang menilai bahwa Albon belum mampu membangun kepercayaan diri karena tekanan dari tim papan atas. Dengan berada di Williams, ia diprediksi bisa kembali memaksimalkan potensinya dengan tim yang tidak banyak menuntut, layaknya ketika dirinya berada di Toro Rosso. Musim 2022 ini akan menghadirkan banyak kejutan. Semua itu dipicu karena diperkirakan akan ada banyaknya aspek yang berubah di F1. Aerodinamika dan pembalap tentu merupakan satu dari banyaknya efek yang akan membuat F1 seru. Meski begitu, perubahan regulasi dan kepindahan pembalap tak akan menjanjikan perubahan yang absolut atau memberikan hasil yang pasti. Tak ada yang tahu apakah musim ini akan menjadi musim yang lebih kompetitif dari musim lalu atau hanya akan menjadi musim biasa. Meskipun secara teori, kompetisi dinilai akan lebih sengit. Namun bukan berarti musim depan F1 sama sekali tidak berubah. Sebagai penggemar, mari kita berharap agar musim ini akan menjadi musim yang fantastis dan revolusioner yang bisa kita kenang di masa depan. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Salam respect all drivers!